Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah kerendahan hati yang besar. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Jennifer Benson Scott. Mari kita mulai kisah inspiratif. Sehabis pertandingan, seorang bintang basket perguruan tinggi tetap tinggal untuk membantu para pekerja mengumpulkan sampah gelas dan bungkus makanan. Ketika seorang penggemar mengunggah video aksinya, rekaman itu pun ditonton oleh lebih dari 80.000 orang. Ada yang berkomentar,
Pemuda itu, salah satu pria paling rendah hati yang pernah saya temui. Sebenarnya mudah saja bagi pemain basket itu untuk pergi bersama rekan-rekannya dan merayakan kemenangan mereka. Namun, dengan sukarela ia memberikan waktunya untuk melakukan sesuatu yang sering kali terabaikan. Semangat kerendahan hati yang terbesar tampak dalam diri Yesus, yang meninggalkan kedudukannya yang mulia di surga untuk mengambil rupa sebagai hamba di muka bumi. Yesus tidak harus melakukannya, tetapi dia merendahkan dirinya dengan penuh kerelaan. Di dunia, dia melayani dengan mengajar, menyembuhkan, dan mengasihi semua orang serta mati dan bangkit untuk menyelamatkan mereka. Meski teladan Kristus dapat menggugah kita untuk melakukan pekerjaan seperti menyapu lantai, memperbaiki barang rusak, atau menyiapkan makanan, dampak terbesarnya terjadi ketika hal itu mempengaruhi sikap kita terhadap orang lain. Kerendahan hati yang sejati adalah suatu kualitas batin yang tidak hanya mengubah tindakan kita, tetapi juga prioritas kita. Kerendahan hati sepatutnya mendorong kita untuk menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Penulis dan pengkhotbah Andrew Murray pernah berkata, "Kerendahan hati adalah bukti dan buah yang indah dari kekudusan." Kiranya hidup kita memancarkan keindahan tersebut ketika kita mencerminkan hati Kristus dengan kuasa Roh-Nya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana kerendahan hati Yesus berdampak bagi Anda. Dalam bidang hidup apa Anda tergoda untuk meninggikan diri? Hal ini patut kamu ketahui. Filipi 2 ayat 5-11 menggambarkan apa yang dilepaskan Yesus dengan datang ke dunia sebagai manusia. Dan selama berabad-abad rangkaian ayat ini telah menimbulkan banyak perdebatan. Ayat 6 menegaskan bahwa sebelum inkarnasinya, Kristus setara dengan Allah dalam segala hal. Namun, saat datang ke dunia, Dia mengosongkan dirinya sendiri, atau membuat dirinya tidak memiliki apa-apa. Masalah utamanya ada pada kata mengosongkan. Ada yang berkata bahwa Yesus mengosongkan dirinya sendiri dari keilahiannya. Tetapi kalau begitu, bagaimana pengorbanannya dapat sepenuhnya menebus dosa-dosa kita? Mungkin pandangan yang paling dapat diterima adalah bahwa Yesus tetap mempertahankan keilahian dan seluruh sifatnya, tetapi mengesampingkan hak untuk menggunakannya demi kepentingan dirinya sendiri. Sebaliknya, Dia justru berserah kepada kehendak dan tujuan Bapanya. Firman itu telah menjadi manusia. Hari ini kita memasuki hari raya Natal kedua kelahiran Yesus di dunia ini. Tema kita hari adalah, Firman itu telah menjadi manusia. Bahasa Yunani untuk firman adalah logos yang berarti kata, word. Kata itu berarti perkataan, pikiran, konsep, dan ungkapan. Pada dasarnya, kata ini mengacu kepada suatu komunikasi yang unik. Yohanes menyatakan bahwa ketika Allah mengkomunikasikan dirinya sendiri kepada manusia, Ia melakukan ini dalam tubuh manusia melalui Logos. Yohanes mengumumkan bahwa dari permulaan, Logos itu sudah ada. Ia tidak lain adalah Allah itu sendiri. Bukan hanya membawa firman itu, namun bersamanya di dalam pribadinya sendiri, hidup dan keberadaannya sendiri. Akhirnya Logos itu adalah Allah yang kekal. Tidak pernah ada waktu di mana Logos itu tidak sepenuhnya Allah. Ada beberapa hal yang kita pelajari dari perikop khotbah Natal 2 ini, yakni: pertama,
Allah menjadi manusia. Yohanes dalam pimpinan Roh Kudus menuliskan, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Jadi, Allah menjadi manusia berarti Allah masuk dalam kronologi dan hal menjelaskan mengenai Allah membatasi dirinya untuk menjadi sama dengan manusia. Dalam bahasa Yunani menjadi adalah ginomai yang berarti menjadi. Kata ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan dirinya menjadi manusia. Dalam Filipi 2 ayat 6-7 menyatakan bahwa, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Allah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menciptakan kronologi. Tetapi Dia sendiri masuk ke dalam kronologi dengan menjadi manusia. Allah menjadi manusia adalah peristiwa yang unik dan satu-satunya di dalam dunia. Berbicara mengenai penciptaan, ada 4 metode penciptaan, antara lain. Pertama, tanpa manusia yakni laki-laki dan perempuan Allah menciptakan Adam manusia pertama. Kedua, tanpa perempuan, hanya laki-laki Allah menciptakan manusia dengan tulang rusuk milik laki-laki. Ketiga, Allah menciptakan manusia melalui manusia, laki-laki dan perempuan, itu kita semua. Dan yang keempat, Allah meminjam rahim perempuan yaitu Maria untuk mengandung dan kemudian melahirkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia. Menjadi manusia, kata manusia dalam teks Yohanes 1 ayat 14 diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang berarti daging. Maksud kata ini adalah bahwa pribadi kedua Tritunggal mengambil rupa manusia bagi dirinya sendiri. Tetapi, Ia tak memiliki kemanusiaan sampai kelahiran, karena Tuhan menjadi manusia. Meskipun demikian, kemanusiaannya adalah tanpa dosa. Waktu menjadi manusia, keilahiannya tidak ditanggalkan atau berkurang, atau mengkerut, dan Dia tidak berhenti melaksanakan fungsi keilahiannya yang ada padanya sebelumnya. Dengan demikian, inkarnasi atau menjadi manusia itu bukanlah pengurangan dari keilahian, melainkan penerimaan kemanusiaan, bukan bahwa anak Allah menyusup mendiami jasad manusia, seperti roh dikemudikan hari berbuat demikian. Dia bukan membajui dirinya dalam tubuh manusia, dengan merampas tempat dari tubuh itu dan mendiaminya. Akhirnya, Allah menjadi manusia berarti Allah dalam kedaulatannya membatasi diri untuk tujuannya yang mulia. Kedua, menjadi manusia adalah pengorbanan. Menjadi manusia adalah suatu pengorbanan. Pengorbanan sebenarnya bermula tidak dari salib. Salib adalah puncak atau klimaks dari kasih Allah itu. Tetapi permulaannya adalah Allah dalam kedaulatannya rela mengosongkan dirinya untuk datang ke dunia dengan cara mengosongkan diri, yaitu dengan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dalam inkarnasi sebagai Kristus, Dia lahir di kandang binatang, diasuh oleh Maria dan Yusuf seperti seorang yang tidak bisa berbuat apa-apa dan harus mati di atas kayu salib. Pengorbanan ini dapat dikelompokkan dengan beberapa hal, antara lain meninggalkan kemuliaan. Meninggalkan kemuliaannya berarti dengan inisiatifnya merelakan diasuh atau dipelihara bahkan dilindungi oleh manusia yang adalah ciptaannya sendiri yakni Maria dan Yusuf.
Tindakan yang demikian adalah pengorbanan, karena dengan tujuannya harus turun sampai kepada suatu level yang rendah, yakni sama dengan manusia berdosa. Sama seperti orang berdosa dalam pengertian dia juga mengalami kelelahan, naluri untuk makan tetapi tidak berbuat dosa. Menjadi rupa seorang hamba atau pengosongan, padahal dia adalah pencipta. Pernyataan pengosongan diri Kristus atau kenosis telah dibicarakan di sepanjang sejarah gereja. Kenosis adalah suatu nasihat untuk merendahkan diri, menuruti teladan Kristus yang telah meninggalkan kemuliaan untuk menderita di kayu salib. Tidak seorang pun memaksakan Tuhan Yesus turun ke dalam dunia dan akhirnya mati di kayu salib selaku penanggung dosa. Menjadi rupa seorang hamba nyata dalam pribadi Tuhan Yesus saat membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh kaki orang pada waktu itu adalah tugas seorang budak, tetapi Tuhan Yesus melakukannya. Hal ini tidak pernah terjadi, dan hanya Kristuslah yang melakukannya, dan itulah moralitas yang paling tinggi dan juga sekaligus menunjukkan sesuatu yang melampaui rasio manusia, karena Kristus melakukan sesuatu yang tidak normal atau tidak sesuatu dengan biasanya. Membatasi dirinya dan menjadi manusia sehingga turut merasakan apa yang dirasakan manusia. Yang tidak terbatas menjadi terbatas, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, yang transenden menjadi imanen, yang jauh menjadi dekat, yang melampaui pencapaian pikiran manusia menjadi dapat dilihat. Firman itu telah menjadi manusia, ia menjadi apa yang sebelumnya bukan. Ia tidak kehilangan esensinya sebagai Allah, namun ia menjadi manusia. Ketiga, dampak menjadi manusia, meruntuhkan tembok pemisah antara manusia dengan Allah. Dalam PL para imam adalah perantara antara umat dan Allahnya yang berkuasa. Fungsi utamanya adalah membawakan korban-korban, dengan tugas tambahan mengajarkan hukum Taurat. Tetapi, peristiwa tabut Allah yang terbelah pada saat Yesus Kristus menghembuskan nafas dan menyatakan bahwa sudah selesai sebagai simbol bahwa antara manusia dengan Allah sudah diperdamaikan. Akses untuk datang kepada Allah tidak harus melalui manusia, dengan segala korban bakaran tetapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian pengorbanan Kristus, siapa saja dapat datang kepada Allah harus melalui imam. Jadi, tidak benar jika seorang menjadikan dirinya seolah-olah Allah dan beranggapan bahwa dia benar dan orang yang datang kepadanya itulah yang berkenan di hadapan Allah. Meruntuhkan tembok pemisah antara manusia dengan manusia. Di dalam Kristus tidak ada lagi diskriminasi karena semua di hadapan Allah setara adanya. Hal dimungkinkan karena Allah itu esa, atau satu, baik yang memiliki status social level high, middle dan level low semua memiliki Tuhan yang sama. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa ingatlah, bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Selaras dengan itu pernyataan yang sama juga dinyatakan kepada jemaat di Filipi bahwa, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, maka diskriminasi seharusnya tidak ada karena Kristus telah mendamaikan manusia dengan Allah dan dampak secara langsungnya seharusnya menjadikan hubungan manusia dan manusia harus harmonis. Renungkan,
Allah menjadi manusia adalah keajaiban dalam sejarah yang terjadi hanya satu kali oleh pribadi yang ajaib pula, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah menjadi manusia adalah kehendaknya atau inisiatifnya, bukan sebagai pengaruh dari pribadi manapun atau keadaan apapun. Allah menjadi manusia adalah suatu wujud pengorbanan yang nyata dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dalam karyanya sejak kelahiran sampai kematiannya, Allah menjadi manusia adalah cara Allah melalui Tuhan Yesus untuk meruntuhkan tembok pemisah antara Allah dengan manusia dan manusia dengan manusia. Berdasarkan semua hal-hal di atas, maka, marilah kita meneladani Allah yang rela menghampakan diri karena kasih-Nya. Marilah di hari Natal ini kita memaknai arti Natal ini kita sehingga hubungan antara kita dengan Allah semakin harmonis yang terwujud dalam kehidupan pribadi, keluarga dan gereja bahkan bangsa. Marilah kita mengeluarkan uang tidak untuk hal yang sia-sia, melainkan untuk pekerjaan Tuhan yang memproklamasikan bahwa Allah telah memperdamaikan manusia dengan Allah melalui Tuhan Yesus. Marilah kita membangun hubungan yang harmonis antara sesama dengan menghapus segala bentuk-bentuk diskriminasi di keluarga, gereja dan bangsa. Taat sampai mati. Filipi 2 ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kata taat mempunyai arti senantiasa tunduk, patuh, tidak berlaku curang, setia, saleh, kuat beribadah. Ketaatan sangat menentukan keberhasilan anak Tuhan dalam mengikut Dia seperti telah dicontohkan Yesus sendiri. Bukankah kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa oleh sebab tidak taat merespons perintah Allah, dan dosa terus berlanjut dilakukan oleh manusia sampai sekarang? Sesungguhnya Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia dalam menentukan suatu pilihan, namun semua tindakan mengandung konsekuensi atau akibatnya. Alkitab memberikan banyak contoh tentang siapa yang taat dan siapa yang tidak taat serta akibat yang harus ditanggungnya. Misal, Abram membuktikan ketaatannya kepada Allah sekalipun perintahnya belum jelas kemana dia harus pergi, namun akibat dari ketaatannya dia sangat diberkati dan menjadi bangsa besar untuk memberkati orang lain. Berbeda dengan apa yang dialami oleh Yunus saat Tuhan memerintahkan dia pergi ke Niniwe untuk mengabarkan Injil keselamatan, dia tidak taat dan pergi ke Tarsis sehingga dia harus menanggung akibatnya, yaitu masuk dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam untuk menjalani pengalaman kematian. Yesus telah memberikan contoh sempurna dengan merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Salib menjadi tempat penderitaannya terakhir, dan di atas kayu salib itu seluruh penderitaan manusia ditanggungnya. Diteguhkan dengan perkataannya, "Sudah selesai." Karena ketaatan Yesus kepada Bapanya, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Konsep ini sangat berlawanan dengan konsep dunia. Yesus memperoleh nama besar tak tertandingkan didahului dengan merendahkan diri serendah-rendahnya, melepaskan kedudukannya sebagai Allah serta mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dampaknya, di dalam nama Yesus segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi bertekuk lutut.
Ini menunjukkan bahwa kuasanya tidak terbatas dan kemenangan mutlak diraihnya atas semua musuh sehingga timbul pengakuan yang menyatakan tidak ada kemuliaan lain di luar nama Yesus Kristus. Mengapa Yesus harus rela taat sampai mati? Ada beberapa alasan mengapa Yesus rela taat sampai mati, yakni: pertama, untuk menjembatani jarak antara manusia dengan Allah yang suci. Satu kalimat yang sering diperdebatkan adalah, apakah benar di atas kayu salib, Allah Bapa meninggalkan Allah Putra? Apakah di dalam diri Allah Tritunggal terdapat dua kehendak yang berlawanan? Apakah benar Yesus Kristus mengalami keterpisahan dengan Allah Bapa? Yang jelas Yesus mengalami kesendirian. Malaikat-malaikat menyaksikan kelahiran Kristus. Melayani Dia sesudah dicobai selama 40 hari 40 malam. Menjaga kubur Yesus. Tetapi di Bukit Golgota, malaikat-malaikat itu tidak tampak. Suara Allah tidak terdengar, bahkan kegelapan di siang hari bolong merajalela. Allah Bapa tidak meninggalkan Yesus. Yang terjadi adalah ketaatannya. Bukan hanya taat di dalam melaksanakan tugasnya, tetapi bahkan taat sampai mati. Mulai dari Filipi 2 ayat 7, Yesus mengosongkan dirinya, lalu Ia menjadi manusia. Kemudian mengambil rupa seorang hamba dan kemudian Ia mati, bahkan mati di atas kayu salib di antara penyamun. Dia dipersamakan dengan orang berdosa. Dapatkah kita melihat degradasi status Yesus Kristus? Seolah-olah semakin lama semakin jauh jarak perjalanan yang Yesus tempuh meninggalkan Allah Bapa. Namun Yesus rela melakukan semua itu demi mencari manusia yang berdosa. Jarak itu semakin jauh ketika manusia menolak Tuhan Yesus. Ketaatan Yesus untuk mati di kayu salib menjadi jembatan yang mengatasi jarak antara manusia berdosa dengan Allah yang suci. Yesus Kristus telah memberitahukan kepada kita bahwa perjalanannya dari sorga untuk mencari orang berdosa telah sampai pada titik paling bawah, paling hina, dan paling dalam yang tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun juga. Kedua, untuk menggenapi tuntutan akibat dosa. Mengapa Yesus Kristus harus rela taat sampai mati? Sejak kita masih anak-anak, bahkan sebelum bisa membaca dan mengenal hukum yang tertulis, Allah sudah menaruh di dalam hati kita naluri keadilan. Karena itulah pada diri Allah yang juga menuntut keadilan. Ini dasar pemikiran yang penting. Sampai di sini tidakkah kita sadar dan memiliki perasaan bahwa setiap dosa dan pelanggaran menuntut nilai keadilan di dalamnya? Adakah dosa atau pelanggaran tanpa konsekuensi keadilan di dalamnya? Untuk keadilan itulah Allah Bapa mengizinkan Yesus ke atas kayu salib, supaya genaplah tuntutan keadilan karena setiap pelanggaran yang telah kita lakukan. Yesus dipaku di atas kayu salib bukan karena kuasa Herodes atau Pilatus atau bahkan imam besar. Semuanya itu terjadi karena penghakiman Allah. Di dalam Yesaya 53 ayat 10 dengan sangat jelas disebutkan bahwa Allah Bapa telah menetapkan untuk meremukkan Dia. Ini mungkin menjadi kalimat yang tidak pernah kita mengerti seutuhnya. Bapa menetapkan untuk menghakimi anak. Siapakah yang tega melakukannya? Hanya satu hal yang memungkinkan hal itu terjadi. Karena sifat dan karakter hukum dalam diri Allah yang suci dan itu bertentangan dengan dosa manusia yang jahat dan melukai hati Tuhan. Ini merupakan pengadilan yang berat. Tanpa Yesus taat sampai mati,
Bahkan sampai mati di kayu salib rasanya tidak pernah akan ada pengampunan karena dosa dan kesalahan manusia. Itu sebabnya ketika Yesus berseru, "Sudah genap," ini merupakan ekspresi kemenangan besar dan kekuasaan besar karena sekarang tidak ada lagi tuntutan atas dosa manusia yang belum terbayarkan. Semuanya sudah tuntas dan sempurna. Yesus Kristus tidak perlu naik ke kayu salib lagi. Satu kali untuk selama-lamanya khasiat kayu salib terus dapat kita rasakan. Ketiga, untuk menjamin dalam kemuliaan. Tanpa kematian tidak akan ada kemuliaan. Ini sebuah paradoks tetapi mengandung kebenaran sejati. Jika satu biji gandum tidak mati, ia tidak akan menghasilkan biji gandum yang lain. Pernahkah kita berpikir dan mendiskusikan sebuah pertanyaan ini? Apakah perampok di sebelah kanan Tuhan Yesus itu benar-benar sudah bertobat dan diselamatkan? Apakah yang menjadi indikasi bahwa dia sungguh-sungguh sudah bertobat? Indikasi pertobatan yang pertama adalah, dia berkata kepada perampok yang lain, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima hukuman yang sama." Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia sangat mengerti konsep keadilan dan penghukuman atas sebuah pelanggaran. Dia berkata kepada Yesus, "Ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja." Di atas kayu salib tertulis, "Inilah Raja orang Yahudi," dan mereka ternyata malah menghina Yesus. Bagaimana mungkin seorang raja nampak kalah dan tak berdaya? Perampok itu memiliki konsep kerajaan Allah yang eskatologis sifatnya. Imannya jauh melangkah sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus." Melalui ketaatannya sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, Yesus sedang menapaki jalan menuju kepada kemuliaan yang kekal. Karena itu, marilah kita belajar taat hingga mati seperti Yesus agar kita mendapatkan kemuliaan bersamanya. Bagaimana caranya memiliki pikiran Kristus? Mari kita jawab. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, Paulus mengutip Yesaya 40 ayat 13 dan membuat pernyataan mengenai semua orang percaya. Kami memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus berarti turut memegang rencana, tujuan, dan sudut pandang Kristus, dan ialah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Mempunyai pikiran Kristus berarti kita memahami rencana Allah di dalam dunia ini memuliakan dirinya, memulihkan segenap ciptaan kepada keindahan asalnya, dan menyediakan keselamatan bagi orang berdosa. Artinya adalah bahwa kita mengidentifikasi diri dengan tujuan Kristus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya adalah bahwa kita menganut pandangan Yesus tentang kerendahan hati dan ketaatan, belas kasihan, dan ketergantungan pada Allah. Di dalam ayat-ayat sebelum 1 Korintus 2 ayat 16, kita menyadari beberapa kenyataan tentang pikiran Kristus. 1. Pikiran Kristus bertolak belakang dengan hikmat manusia. 2. Pikiran Kristus melibatkan hikmat dari Allah, yang dahulunya tersembunyi namun sekarang telah dinyatakan. 3. Pikiran Kristus ini diberikan kepada orang percaya melalui Roh Allah. 4. Pikiran Kristus tidak dapat dipahami oleh mereka yang tidak mempunyai Roh. 5. Pikiran Kristus memberi orang percaya ketajaman dan kecerdasan dalam hal rohani. Supaya kita dapat memiliki pikiran Kristus,
Langkah pertama adalah memiliki iman yang menyelamatkan pada Kristus. Setelah diselamatkan, kehidupan seorang percaya dipengaruhi oleh Allah. Roh Kudus mendiami dan menerangi orang percaya, dan memberinya hikmat, pikiran Kristus. Orang percaya mempunyai kewajiban untuk mengikuti arahan Roh Kudus, tunduk kepada kuasa perubahan roh, serta memperbarui pola pikirnya. Menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus. Filipi 2 ayat 5 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Menyamakan pikiran dan perasaan kita dengan Yesus adalah salah satu tujuan hidup kita. Kita harus berjuang untuk menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus bukan berarti kita mau mengimbangi Yesus sebab kita tak akan sanggup mengimbanginya. Namun kita harus tetap berjuang menaruh pikiran dan perasaan kita seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Paulus mengingatkan jemaat Filipi bahwa orang Kristen harus memiliki goal dan tujuan yang jelas. Dan apa goal itu? Goal itu adalah untuk mempunyai pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus Yesus. Biarlah setiap orang Kristen memiliki pikiran yang sama dengan Yesus. Yesus sanggup menyerahkan haknya, dan dia taat total pada pimpinan Bapa bahkan sampai mati di kayu salib sebagai seorang penjahat. Apakah kita masih ingat kenapa pada awalnya kita ingin percaya pada Yesus? Apakah kita tertarik pada suatu visi yang indah, yang membuat kita rindu dan mencari suatu hidup yang mengasihi Allah dan manusia? Setelah banyak tahun berlalu, apakah kita masih termotivasi dengan sentuhan kasih sayang yang membuat Anda punya kekuatan untuk mengalahkan semua kesukaran yang ada di depan kita? Atau kita telah melupakan akan semuanya itu? Visi indah itu sudah menghilang seperti embun di pagi hari. Mungkin kita tidak berpendidikan tinggi, tidak pernah melewati pelatihan teologi, tidak mempunyai karunia spiritual, dan mungkin juga miskin, tapi semuanya itu tidaklah penting. Yang penting adalah kita harus memiliki visi spiritual. Hal ini adalah suatu keharusan. Tanpa visi spiritual, maka kita bukan siapa-siapa. Jika kita mempunyai visi spiritual, kita tidak akan kekurangan, karena hal itu akan memotivasi kita untuk mengatasi semua kesukaran dan hambatan yang ada. Bagaimana mempunyai pikiran yang sama dengan yang ada di dalam Kristus Yesus? Pertama, kita harus hidup di dalam Kristus dan bersatu dengannya. Jika tidak hidup dan menyatu di dalam Kristus, kita tidak akan memiliki hati yang sama dengannya. Apakah hal hidup di dalam Kristus ini terdengar misterius? Kristus sudah diangkat Bapa Allah ke surga dan sekarang berada di samping kanan Allah. Tapi kita masih berada di bumi. Bagaimana kita bisa hidup di dalam Kristus? Bagaimana kita bisa hidup di dalam Kristus setiap hari? Bagaimana kita tahu bahwa kita tidak sedang hidup di dalam Kristus? Untuk memiliki hati Kristus, kita harus tinggal di dalam Dia, bersatu dengan Dia, merenungkan kata-katanya, memahaminya dan melakukannya. Itulah cara yang nyata untuk bersatu dengannya. Kedua, kita harus merelakan Roh Kudus untuk bekerja, untuk memperbarui pikiran kita. Hal ini ditulis di Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Di Yeremia 13 ayat 23, dikatakan, macan tutul tidak dapat mengubah belangnya.
Bagaimana seorang itu dapat mengubah dirinya sendiri? Apakah mungkin untuk sehati dan sepikiran dengan saudara seiman? Apakah mungkin untuk menjadi rendah hati, melihat orang lain sebagai lebih utama? Hati manusia itu tanpa disadari adalah sombong, merasakan diri lebih baik dari yang lain. Macan tutul tidak dapat mengubah belangnya. Bukanlah pekerjaan kita untuk melakukan transformasi, tapi itu adalah melalui karya Roh Kudus. Yang perlu kita lakukan adalah membuka hati kita, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Karena itu, agar dapat memiliki pikiran dan hati Kristus, maka kita harus memahami ucapannya dan menerapkannya. Kita juga harus membuka hati kita, mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja. Lebih mengutamakan orang lain. Filipi 2 ayat 3 berkata, tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nas hari ini mengajak kita untuk lebih mengutamakan orang lain. Hidup lebih mengutamakan orang lain berarti memberi tempat dan kesempatan yang baik kepada sesama daripada diri sendiri. Ada keikhlasan memberi ruang kepada orang lain dan mengutamakannya. Artinya, kita siap sedia untuk mengalah. Sikap ini bisa kita lakukan jika kita hidup dalam kerendahan hati. Kerendahan hati disamakan dengan mementingkan keperluan orang lain dengan tidak menganggap diri lebih penting daripada orang lain, bahwa kepentingan orang lain sama pentingnya dengan apa yang menjadi keperluan kita. Perilaku lebih mengutamakan orang lain semakin jarang ditemukan di zaman ini. Salah satu penyebabnya, karena banyak orang memandang bahwa hidup ini adalah perlombaan atau kompetisi yang harus dimenangkan. Mereka menganggap orang lain sebagai musuh atau saingan yang harus disisihkan dan dikalahkan. Segala cara dilakukan untuk menjadikan diri sebagai pemenang. Sehingga mereka bekerja bukan untuk peningkatan kualitas dan membawa hasil baik bagi banyak orang tetapi hanya untuk mencari kesenangan, popularitas demi kepentingan diri sendiri. Itulah kehidupan yang sementara terjadi dalam jemaat dan masyarakat. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengajarkan tentang apa yang harus mereka lakukan, yaitu tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bagi Paulus, kerendahan hati harus terwujud dalam pikiran, perasaan, perkataan dan tingkah laku hidup serta menjadi landasan membangun hubungan satu sama lain. Semua anggota jemaat sama di hadapan Tuhan. Karena itu tiap anggota berhak atas pelayanan dan penerimaan dari anggota yang lain. Semua anggota jemaat diterima dalam pelayanan karena mereka semua telah menerima kasih karunia dari Kristus. Lebih ditegaskan lagi, mereka harus memperhatikan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Kepentingan diri sendiri sama sekali tidak boleh menjadi tujuan usaha dari pekerjaan anggota-anggota jemaat. Menjadi orang yang rendah hati itu adalah indah. Tuhan mau kita semua jadi rendah hati. Sejatinya sifat alamiah manusia itu sombong dan egois. Namun perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat hidup kita diperbaharui. Manusia baru kita di dalam Kristus itu bersifat rendah hati. Ciri nyata orang yang lahir kembali dari Roh Kudus adalah perubahan dari seorang egois dan sombong,
menjadi rendah hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Sebagaimana firman dalam Galatia 2 ayat 20 disebutkan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Isi yang terkandung dalam firman ini adalah ego yang lama mati, dan memiliki identitas diri yang baru yaitu Kristus. Kenyataan baru yang berbeda sekarang. Hidupku sekarang adalah hidup Yesus yang mengalir dalam diriku, menggantikan egoku yang lama, diri manusia alami produk dari nilai dan budaya manusia bumi mengenakan pikiran Kristus dan mengingini yang di hati Tuhan Yesus, berkembang menjadi serupa dengan Yesus. Kerendahan hati membuat kita terus melangkah dengan setia dalam panggilan Tuhan. Bertekun mengerjakan kehendak Tuhan di tengah tekanan tantangan dan celaan yang bisa membuat mundur dan kabur. Kepercayaan yang Tuhan berikan terselesaikan dengan benar karena dikerjakan dengan rendah hati. Tuhan mudah untuk menuntun dan mengajar orang yang rendah hati. Sebaliknya, kegagalan dan kejatuhan dalam melayani Tuhan, sebagai hamba Tuhan, terjadi akibat kesombongan yang terselip. Kesombongan mendahului kehancuran, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Pelayanan dan bangunan rohani bisa runtuh berkeping ketika kesombongan menyelinap ke dalam hati. Kesombongan bisa memicu perpecahan, perceraian dan konflik yang tak terselesaikan. Keretakan harmoni selalu berkaitan dengan kesombongan. Sebagaimana iblis terusir dari sorga akibat kesombongan, sebaliknya kerendahan hati akan menyelamatkan dari bencana. Yusuf menyelamatkan keluarga Israel karena rendah hati. Yusuf adalah contoh seorang yang rendah hati. Ketika dalam kemuliaan dan kekayaan sebagai orang kepercayaan Firaun di Mesir, dia merangkul kakak-kakaknya yang telah berbuat jahat kepadanya saat datang cari gandum di musim kelaparan. Apa yang dari hatinya menghadirkan perdamaian dan kedamaian. Buah yang dihasilkan kerendahan hati adalah pemulihan dan keterhubungan, sedangkan buah kesombongan adalah perpecahan dan keruntuhan. Rendah hati bukanlah rendah diri. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa kerendahan hati sama dengan memiliki harga diri yang rendah. Kebenarannya, rendah hati dan rendah diri adalah dua hal yang berbeda. Bahkan bertolak belakang, seseorang menjadi rendah diri ketika membandingkan diri dengan orang lain dan melihat hanya kekurangan-kekurangan dirinya, atau ketika seseorang tahu ada hal-hal memalukan dalam hidupnya yang harus disembunyikan dari Tuhan dan orang lain. Seorang yang rendah hati menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa, sedangkan saya adalah manusia yang terbatas. Segala sesuatu dalam hidup saya adalah kasih karunia. Tidak ada dari diri saya yang dapat saya banggakan sebagai hasil karya saya sendiri. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Orang yang rendah hati menyadari kelemahan, kekurangan, keterbatasan dan kerentanan dalam hidupnya, sehingga membuatnya hidup bergantung kepada Tuhan dan bukan pada kekuatannya sendiri. Orang yang rendah hati menyadari keterbatasan pengetahuannya, oleh sebab itu ia bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan senang menuntun dan menyatakan kehendak-Nya kepada orang yang rendah hati. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita sebagai keluarga Kristen agar tidak memandang hidup ini sebagai suatu perlombaan atau kompetisi yang saling mengalahkan.
Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dijalani bersama supaya menjadi berkat bagi orang lain. Sesama kita manusia juga diberi berkat dan kesempatan oleh Tuhan, yang diciptakan, dikasihi dan diselamatkannya. Itulah sebabnya ada ungkapan bijak yang berkata, "Jika kamu mau menjadi orang besar, besarkanlah dulu orang lain." Makna dari ungkapan ini yaitu ketika kita berusaha untuk berhasil atau menjadi orang besar tidak harus mengecilkan orang lain. Karena itu, mari bangun pewujudan rendah hati itu termanifestasi jadi karakter baru kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu bagiku. Tolonglah aku untuk mengikut teladan-Mu, dengan menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhanku sendiri. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.